Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Matt dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan mengenai regresi linear berganda dan eh, penampilan pie chart dan histogram kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Major Christian dengan NIM 1314623048. Saya Victor Sunarko dengan NIM 13146230027. Saya Bagus Arya Pangga dengan NIM 13146236042. Baik, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelum kita masuk kepada proses pre-processing data, kita mengimport seluruh libraries yang kita perlukan. Di sini ada 6, di mana yang pertama adalah pandas sebagai PD, di mana pandas kita gunakan untuk memanipulasi data frame. Lalu yang kedua ada import matplotlib.pyplot sebagai PLT, di mana PLT ini akan digunakan untuk visualisasi data nantinya. Yang ketiga ada import libraries map, di mana map akan digunakan untuk menghitung bentuk-bentuk matematika seperti logaritma. Dan yang keempat ada libraries scikit-learn atau sklearn, di mana dari scikit-learn ini diambil 3. Yang pertama model selection yang diambil adalah train test split, di mana train test split ini digunakan untuk memisahkan antara data latih atau train data dengan data uji atau test data. Lalu dari scikit-learn linear model kita ambil linear regression untuk memodelkan regresi linear nantinya. Dan yang terakhir adalah scikit-learn.matrix, di mana yang diambil adalah mean square error untuk menghitung mean square error atau kuadrat tengah galat, dan juga R2 score atau R square yang menjelaskan kecocokan model regresi. Lalu di bawahnya adalah import libraries untuk menyimpan file. Karena kami menggunakan Google Colab dan hasil filenya akan disimpan pada Google Drive, kami mengimport Google Colab dan mengambil drive. Kemudian kami mount kepada content/drive yang nantinya file-file hasil dari penulisan dari yang nanti dijelaskan akan dimasukkan ke dalam drive. Di sini sudah saya mount dan library sudah di-run. Lalu kita masuk ke pengambilan data, di mana data ini kami upload ke GitHub supaya memudahkan karena kami menggunakan Google Colab, sehingga dengan mengupload data ke GitHub atau sumber lainnya akan memudahkan dalam pengambilan data. Di sini URL-nya adalah ini, dan nanti akan terlihat seperti ini. Di mana ini kita definisikan linknya sebagai URL, dan kami definisikan df sama dengan pandas.read.csv URL, di mana URL sendiri adalah data yang kami miliki yang diupload kepada GitHub. df sendiri merupakan singkatan dari data frame. Yang pertama kita run, lalu kita lanjut untuk memeriksa apakah data kita ini sudah sesuai dengan apa yang kita miliki. Di sini kita menunjukkan dengan df.head 7. Kenapa 7? Karena menurut kami 7 data teratas sudah cukup untuk menunjukkan apakah data yang kita miliki sama atau tidak. Di sini bisa dilihat 7 data pertama itu sama dengan yang kita miliki di sini. Sehingga data yang sudah masuk ke Google Colab ini sudah sesuai dengan data yang kita inginkan. Lalu selanjutnya kita mengecek dengan apakah ada missing value dengan ini, dengan print banyaknya kolom dengan ini, df dataframe.isNull.sum yang menunjukkan jumlahan banyaknya data kosong pada masing-masing kolom. Lalu kita juga memeriksa data-data, tipe-tipe data yang kita miliki, apakah ada data non-numerik yang nantinya mungkin harus kita encode. Lalu kita rat. Di sini terlihat bahwa seluruh kolom yang kita miliki itu tidak memiliki null value. Atau di sini nol semua untuk null value-nya. Dan jenis datanya integer 64 semua kecuali extracurricular activities, di mana ini masih berupa objek atau string. Di mana karena extracurricular activities juga kita masukkan ke dalam model regresi, kita perlu mentransformasikannya ke dalam bentuk numerik atau data numerik. Di sini karena
kolom extracurricular activities hanya terdiri atas dua, yakni yes dan no, yakni data nominal, kita ubah ke data biner atau numerik, di mana kita menggunakan df. Ini menunjukkan bahwa data frame yang kita gunakan hanya kolom extracurricular activities .map untuk mengencode secara sederhana, di mana string no nantinya akan menjadi data 0 dan string yes akan menjadi 1. Lalu kita print 5 data teratas untuk memastikan bahwa encode kita telah berhasil. Langsung kita run. Di sini 0, 1, sampai 3, 0, 1, 2, 3, 4 menunjukkan urutan data yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, sedangkan 1, 0, 1, 1, 0 ini adalah data yang kita miliki di kolom extracurricular activities, di mana kita sudah berhasil untuk mengencode daripada kolom extracurricular activities, sehingga setelah kita mendapatkan seluruh data dalam bentuk numerik, kita bisa mulai untuk masuk ke pembagian data untuk nantinya dijadikan model regresi. Di sini kami membagi variabel menjadi dua, X dan Y, di mana X adalah seluruh kolom yang ada di data frame, kecuali kita drop ini adalah untuk mengecualikan kolom performance index, karena performance index di sini adalah Y kita atau yang akan kita prediksi nantinya. Sehingga Y adalah kolom performance index saja yang akan kita duga nanti. Selanjutnya kita membagi data supaya lebih baik dalam pemodelan. Kita membagi data menjadi data train atau data latih dan data test atau data uji, di mana kita menuliskan seperti ini: x train, x test, y train, y test sama dengan kita menggunakan train test split, di mana yang kita split adalah x dan y dengan test size 0,2 atau 20% dan random state 42, di mana maksud dari test size 0,2 adalah 80% atau 100% dikurang 20% data akan digunakan untuk data pengujian atau data testing, sedangkan sisanya yakni 0,2 atau 20% data akan digunakan sebagai data tes. Di sini mungkin bisa dibaca bahwa sedangkan sisanya 80% data akan menjadi data melatih atau untuk membentuk model regresi training. Sedangkan random state ini digunakan untuk pengacakan, tetapi pengacakan ini akan menghasilkan model yang konsisten pada akhirnya. Sehingga setelah kita ulang berulang kali, nanti hasil model regresi diyakini akan sama karena kita menggunakan random state, di mana tertulis juga bahwa random state sama dengan 42, memastikan bahwa pemisahan data menjadi data train dan data test ini dilakukan secara acak. Namun hasilnya akan tetap sama setiap kali dijalankan. 42 ini bisa diganti dengan angka apa saja, tetapi umumnya kita menggunakan angka 42 karena ini adalah angka yang biasanya sudah digunakan oleh para machine learning, pelaku machine learning, pelaku data mining, dan lainnya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini kita akan mulai untuk membuat model regresinya. Jadi untuk pertama kali kita definisikan dulu, kita simpan kelas dari linear regression itu, kita simpan dalam variabel reg model. Kemudian untuk melatih datanya, kita menggunakan fungsi .fit dari linear regression itu, karena linear regression sudah kita simpan di reg model, maka kita panggil dengan reg model.fit. Kemudian untuk parameternya itu ada x-train dan y-train, yaitu data yang sudah kita split tadi yang 80%-nya. Kemudian setelah kita run itu dia akan melatih modelnya. Kemudian untuk nantinya kita menguji model yang sudah kita buat, kita perlu untuk mendapatkan nilai dari prediksi Y. Di mana di sini kita menggunakan reg model.predict dari x-testnya itu. Jadi untuk x-testnya itu kan tadi 20% dari jumlah data keseluruhan. Maka nilai dari Y prediksinya juga akan mengikuti dari x-testnya. Lalu ketika di run dia akan menyimpan
perhitungan tadi ke dalam variabel Y prediction. Kemudian untuk mengevaluasi modelnya, di sini kami menggunakan mean square error dan juga R square. Jadi untuk mendapatkan nilai dari mean square error itu sudah ada fungsinya, kita import di sebelumnya juga, yaitu mean square error, kemudian parameternya itu adalah Y-test dan Y-prediction. Kemudian untuk R square juga seperti itu, kita sudah punya fungsinya yaitu R2 underscore score, parameternya juga Y-test dan Y-prediction. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan menampilkan hasil dari model yang sudah kita buat. Jadi pertama kita print untuk koefisien regresinya. Di sini kita gunakan regmodel.coef. Jadi di sini dia akan mengambil semua nilai koefisien dari model yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk intercept juga sama, kita buat regmodel.intercept. Ini dia akan mengambil semua intercept itu kan cuma satu ya, berarti dia akan mengambil nilai dari intercept dari model yang sudah kita buat. Lalu untuk mean square error, di sini tinggal kita print variabel dari MSE karena kita sudah mendefinisikan di atas. Tinggal kita print saja, begitu juga dengan nilai R square-nya. Kemudian di bawahnya kita akan menampilkan persamaan dari regresinya. Agar mudah ketika menampilkan melakukan print dari persamaan regresinya, pertama di sini kita mendefinisikan koefisiennya dulu. Jadi semua koefisiennya kita simpan di variabel coef. Kemudian begitu juga dengan semua nama dari variabel X itu, nama kolom dari variabel X. Kita definisikan, kita simpan di variabel namanya. Kemudian untuk printnya di bawah, kita print, kita di sini menggunakan formatted string. Yang pertama kita print dari nama kolom dari Y, di sini kita gunakan y.name, itu dia akan mengambil nama kolom dari variabel Y. Kemudian untuk menampilkan intercept-nya kita panggil lagi model.intercept, lalu di sini kita bulatkan, kita gunakan fungsi round, lalu di bawahnya ada 2, itu maksudnya dia akan membulatkan sebanyak 2 angka di belakang koma. Kemudian di sini ada parameter n sama dengan blank, itu maksudnya dia akan melanjutkan printnya itu bukan ke baris baru tapi di baris yang sama dengan yang sebelumnya. Kemudian di sini kita gunakan looping untuk melakukan print dari persamaan regresinya. Di sini kita buat looping for i in range banyak panjang dari si variabel coef itu. Kemudian di bawahnya ketika variabel coef itu lebih dari 0 berarti dia nilainya positif, kita akan print di sini plus. Jadi dia akan mengeprint tanda plus, kemudian kita print untuk masing-masing coef-nya, kita coef indeks i, kita bulatkan juga sebanyak 2 angka di belakang koma, lalu kita tambahkan kali, kemudian kita print juga nama variabel dari koefisien tersebut. Di sini variabel i. Kemudian seperti yang tadi kita gunakan n sama dengan blank, ini dia tidak akan mengeprint di baris yang baru, tapi dia akan melanjutkan di baris yang sama. Kemudian di sini untuk else-nya, jika dia koefisiennya itu kurang dari 0 atau negatif, maka dia printnya akan ditambahkan negatif di depannya. Untuk di bawahnya itu akan sama, tapi di sini kita gunakan diambil nilai absolut. Jadi dia tidak akan mengambil minusnya, jadi plusnya saja. Kemudian caranya juga sama seperti yang di atas. Kemudian untuk hasilnya sebagai berikut, yang di bawah koefisien regresi itu ada sesuai variabel X yang kita gunakan untuk melatih, ada 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kemudian untuk intercept-nya itu sebagai berikut, minus 33,92. Kemudian untuk mean square error sebagai berikut. Untuk nilai R score-nya juga sebagai berikut. Untuk persamaan regresi dari yang kita print tadi, kita dapatkan performance index sama dengan intercept-nya, lalu ditambah dengan koefisien dari masing-masing variabel dikali variabelnya. Kemudian interpretasinya dari R-square-nya, model yang terbentuk dapat menjelaskan 98,89% variasi dalam performance index atau dalam variabel Y kita. Sedangkan sisanya yaitu 1,1017% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan oleh model. Kemudian di sini kita akan menyalin hasil dari regresi tadi ke dalam suatu file. Sini kita buat dulu file hasil, itu kita buat
karena kita menyimpan di drive, kita buat lokasinya di mana, lalu kita buat model regresi.txt. Lalu kita buka di sini with open file hasil W, di sini W maksudnya untuk write sebagai F. Lalu untuk di bawahnya itu tinggal kita masukkan saja value-value yang dari yang tadi, sama seperti untuk menampilkan di print tadi, tapi bedanya kalau kita menggunakan write ini, dia otomatis akan tidak masuk ke baris baru. Maka di sini di setiap ujungnya itu ada \n. Ini artinya dia akan memasukkan ke baris baru untuk yang dimasukkan selanjutnya. Kemudian untuk menulis persamaan regresi yang terbentuknya, karena seperti yang tadi saya bilang, dia tidak akan menulis di baris baru, maka tidak perlu ditambahkan \n untuk di setiap barisnya. Setelah kita run kode ini, maka dia akan otomatis menyimpan filenya ke lokasi yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita simpan di tugas 3, kita namakan model regresi.txt, maka dia di sini akan tersimpan di sini. Mungkin boleh kembali lagi. Oke, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya izin menjelaskan untuk representasi kita mengenai pie chart dan juga histogram yang akan kita tampilkan. Nah, pertama ini kita ada pie chart untuk data extracurricular activities. Nah, yang pertama di sini ada plt.figure fixed size 7,7. Nah, untuk plt.figure dalam kurung ini merupakan query untuk membuat kanvas baru dalam sebuah grafik. Terus untuk parameter fixed size 7,7 ini buat tentuin ukuran kanvasnya, yaitu di sini 7x7 satuannya inci. Selanjutnya yaitu yes_count sama dengan df extracurricular activities.sum. Ini tuh buat ngitung jumlah nilai 1 dalam kolom extracurricular activities yang sebelumnya udah sempat kita encode jadi numerik. Kan di sini yes-nya itu 1 dan no-nya itu 0. Nah, sedangkan untuk no count-nya itu kita tinggal menghitung jumlah nilai 0 dari pengurangan yes count dari total basis datanya. Baris data, sorry. Untuk labels, selanjutnya di sini ada yes dan no. Ini label yang akan ditampilkan di pie chart nanti, ada yes, ada no. Terus ada size. Size tadi yaitu ukuran setiap segmen pie chart-nya berdasarkan jumlah datanya, ada yes count dan no count. Dan ini color, kita bisa pakai warna untuk setiap segmen pie chart-nya dibedakan. Untuk yes kita pakai sky blue, dan untuk yang no kita pakai yang brown. Nah, selanjutnya ada plt.py, ada size, labels, sama dengan labels, color sama dengan colors, auto PCT, dan seterusnya, dan start angle di 90. Nah, untuk plt.py ini kita membuat grafik pie-nya berdasarkan ukuran dan label yang sudah ditentuin sebelumnya. Terus auto PCT dan seterusnya itu merupakan query untuk menampilkan persentase untuk setiap segmen dengan 1 desimal. Lalu untuk start angle 90 itu kita memulai pie chart dari sudut 90 derajat supaya tampilannya lebih rapi. Nah, ini ada tambahan lagi plt.title, kita ngasih judul ke pie chart-nya pada saat nanti ditampilkan, yaitu di sini extracurricular activities pie chart. Nah, selanjutnya mungkin bisa dilihat di sini untuk hasil pie chart-nya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, boleh next sedikit. Nah, selanjutnya yaitu menyimpan grafik untuk ke Google Drive. Ya, yang itu. plt.savefig, terus di sini sudah ditentukan tempatnya yaitu content drive, my drive, foldernya di tugas 3, dan formatnya di sini kita pakai .jpg, extracurricular activities pie chart.jpg. Dan untuk nunjukin grafiknya tadi, kita bisa pakai query plt.show, sehingga terlihat pie chart yang tadi sempat ditampilkan. Baik, ya, oke. Sudah muncul di file drive kita. Boleh kembali lagi. Baik, selanjutnya di sini ada membuat histogram untuk data hour studied. Pertama, kita mendefinisikan dulu variabel hour studied-nya diambil dari variabel df yang sudah ada di awal. Nah, di sini ada hours_studied sama dengan df dari hour studied. Sama seperti sebelumnya, yaitu kita ngambil kolom hour studied dari data frame df buat dianalisis. Nah, selanjutnya kita menghitung banyak data. Di sini n sama dengan len.
hours_studied dan print f jumlah data dalam kurung n. Nah, n di sini itu buat menyimpan jumlah total data dari kolom hours studied dan learn hours studied itu buat ngitung barisnya. Dan selanjutnya kita menghitung bin untuk histogram menggunakan Sturges rule. Di sini kita pakai Sturges rule dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana K-nya itu jumlah bin dan N itu jumlah datanya. Nah, di sini aturan ini digunakan untuk menentukan jumlah bin yang optimal untuk histogram kita. Nah, di sini ada bin sama dengan round 1 tambah 3,3 mat log 10N. Di sini tuh menjelaskan kalau round-nya itu membulatkan hasil perhitungan ke bilangan bulat tadi, pakai aturan Sturges rule tadi. Nah, selanjutnya untuk membuat histogram dari hours studied dengan, ya, membuat histogram dari hours studied dengan bin yang sudah dihitung sebelumnya. Di sini ada plt.hist, hours studied, bin sama dengan bin, color. Di sini kita pakai hex code, nggak harus diketik juga, bisa pakai hex code. Di sini hashtag 006369 itu memberikan warna hijau kebiruan. Nanti bisa dilihat pada saat histogramnya ditampilkan. Dan untuk edge color-nya ini untuk menentukan warna garis tepi di setiap bin buat memperjelas batas-batasnya. Nah, di sini juga ada plt.title buat tambahin judul. Di sini judulnya histogram of hours studied. Ada plt.xlabel buat ngasih label di sumbu X-nya. Di sini kita hours studied atau jam belajar. Dan untuk sumbu Y-nya, di sini kita pakai plt.ylabel untuk jumlah data di setiap bin, di sini ditulisnya frekuensi. Nah, untuk menyimpan histogram ke dalam G Drive-nya, di sini ada plt.savefig, kurang lebih sama seperti pie chart tadi. Untuk alamatnya di sini ada content, drive, my drive, di folder tugas 3, dan untuk formatnya sama, kami menggunakan hours_studied_histogram.jpg. Nah, untuk menampilkan histogramnya sama, kita tinggal plt.show dan langsung ditampilkan histogramnya. Nah, di sini menunjukkan juga jumlah datanya di sini ada 10.000 dan bin-nya ditunjukkan 14. Nah, untuk sumbu X-nya, histogram tersebut menunjukkan rentang waktu belajar dan sumbu Y-nya menunjukkan frekuensi siswa yang belajar dalam rentang tersebut. Untuk distribusi yang muncul pada histogram ini, seperti yang terlihat, histogram tersebut memiliki lebih dari 2 puncak dan menunjukkan beberapa kelompok yang berbeda dalam data. Interpretasi dari histogram ini memungkinkan jika siswa memiliki kebiasaan belajar yang berbeda. Misalkan, kelompok siswa yang konsisten belajar singkat sama kelompok siswa yang belajar secara intensif. Baik, boleh dilihat di drive-nya apakah sudah tersimpan? Ya, untuk histogram pertama sudah tersimpan. Boleh kembali lagi. Selanjutnya yaitu kita akan membuat histogram kedua untuk sample question. Di sini kita mendefinisikan dulu variabel sample question-nya diambil dari variabel df yang sudah ada di awal. Di sini ada query s_quest, df-nya sample question papers practice. Nah, squest di sini tuh kita ngambil kolom sample question paper practice dari data frame df untuk dianalisis. Nah, data ini juga diasumsikan berisi dari jumlah soal latihan yang telah dipraktekkan oleh siswa. Nah, selanjutnya kita melihat banyak datanya. Di sini N sama dengan learn squest, print F jumlah data N. Di sini N-nya itu menyimpan jumlah total data dalam kolom sample question papers practice. Dan untuk learn squest-nya itu buat ngitung barisnya. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah bin untuk histogram, kita kembali menggunakan Sturges rule. Di sini bin sama dengan kita pakai library math.sale untuk membulatkan hasil perhitungannya. Terus 1 tambah 3,3 matlog 10n ini adalah rumus dari Sturges rule-nya. Log 10n ini logaritma basis 10 dari jumlah data. Untuk K tadi jumlah bin dan N adalah jumlah datanya. Dan selanjutnya ada plt.hist, ini membuat histogram dari hours studied dengan bin yang sudah dihitung sebelumnya. Plt.hist, squest, bin sama dengan bin, color sama dengan line. Di sini kita nggak pakai hex code, kita langsung nulis colornya line, yaitu hijau terang, dan edge colornya kita pakai black untuk garis tepi binnya. Selanjutnya itu untuk plt.title, di sini buat nambahin judul, di sini kita tulis judulnya histogram of sample question paper practice. Terus untuk plt.xlabel, ini buat labelin sumbu X-nya. Di sini jumlah soal latihan yang dipraktekkan dilabeli sebagai sample question papers practice, dan untuk sumbu Y atau Y label, di sini plt.ylabel untuk
jumlah siswa yang mempraktekkan soal dalam rentang tertentu. Di sini ditulisnya frekuensi. Lalu untuk menyimpan histogram, kita kembali menggunakan tempat yang sama, konten, drive, my drive, di folder tugas 3, dan formatnya masih menggunakan .jpg. Di sini sample question histogram.jpg. Untuk menampilkan histogramnya, kita kembali menggunakan plt.show, dan nanti histogramnya akan tampil sebagai yang terlihat berikut. Untuk jumlah datanya di sini terlihat kembali ada 10.000 dan bin-nya di sini terlihat ada 15. Mungkin boleh dilihat di Google Drive apakah sudah terlihat. Baik, untuk histogram kedua telah tersimpan. Untuk interpretasi histogram juga sama seperti histogram sebelumnya, bahwa histogram ini memiliki puncak lebih dari satu dan ada kemungkinan jika siswa memiliki pola belajar yang berbeda. Baik, sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.